Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Mama Fatan ya. Hari ini Mama Fatan mau masak yang spesial. Bahannya itu daging sapi ya. Hari ini masakannya itu namanya malbi, masakan khas Palembang. Malbi itu kalau di Palembang ada macam-macam sebenarnya. Ada malbi daging sapi, malbi daging kambing, dan malbi ayam. Tapi yang paling favorit itu ya malbi daging sapi karena tekstur daging sapi itu lebih enak ya. Selanjutnya saya akan jelaskan dahulu bahan-bahannya ya. Yang pertama itu saya menggunakan daging sapi khas dalam ya. Ini saya gunakan 500 gram. Sudah saya cuci bersih dan sudah saya tiriskan. Untuk bumbu-bumbunya yang akan dihaluskan yaitu bawang merah sebanyak 7 siung, bawang putih 2 siung, jahe sebesar kira-kira 1 siung ya, 1 siung bawang kalau dibandingkan dengan bawang. Kemudian lagi itu ada bumbu-bumbu yang keringnya, 2 buah kemiri, sedikit kayu manis, 3 buah cengkeh, pala itu setengah potong kalau yang kecil ya, setengah buah. Kalau yang gede itu berarti dibagi 4 lah, 1/4 berarti ya. Itu tadi saya kebetulan palanya yang kecil. Bumbu lainnya yaitu merica setengah sendok teh, kemudian kaldu sapi setengah sendok teh, garam 1 sendok teh. Ditambah lagi dengan asam jawa itu sekitar 10 gram ya. Kalau ditimbang mungkin 10 gram, tapi kira-kira seujung jempol jari tangan lah. Itu kita cairkan dengan air lebih kurang 4 atau 5 sendok. Selanjutnya ada tambahan juga. Untuk bumbunya itu menggunakan santan kelapa, saya menggunakan santan instan 1 buah ya. Ditambah juga dengan kelapa sangrai. Jadi kelapa itu diparut, disangrai, kemudian diulek sampai keluar minyaknya. Di sini saya menggunakan kelapa sangrainya 1/4 kelapa saja. Tambahan lainnya adalah bumbunya serai 1 saja ya, kita geprek, dan 2 lembar daun salam. Selanjutnya kita akan mulai memasaknya ya. Yang pertama-tama saya lakukan, saya akan menaburi dulu dagingnya dengan seujung sendok teh garam dan merica ya. Setelah itu kita diamkan 10 menit. Selama mendiamkan dagingnya, kita akan menghaluskan bumbu-bumbunya. Ini merica dan garamnya seujung sendok teh akan saya campurkan dengan dagingnya ya. Sekarang kita akan mulai menghaluskan bumbu-bumbunya ya. Yang pertama saya akan haluskan dulu bumbu-bumbu yang keringnya. Di sini ada pala, cengkeh, kayu manis, dan kemiri. Itu saya blender menjadi satu dengan menggunakan blender bumbu ya. Nah, nanti selanjutnya kalau sudah halus baru saya akan masukkan bawang, jahe, dan bawang putih. Alhamdulillah ini bumbunya sudah selesai saya haluskan ya. Oh iya, tadi saya lupa menjelaskan, ketinggalan ya ini. Itu ada tambahan kecap. Saya menggunakan kecap Bangau sebanyak 7 sendok, kemudian menggunakan sedikit gula merah. Jadi nanti malbi ini memang ada rasa manis-manisnya gitu dan gurih-gurih juga ya. Selanjutnya kita akan langsung segera menumis. Sebelumnya kalau dirasa sulit bahan-bahan untuk didapatkan seperti kelapa sangrai ataupun tidak punya santan di rumah, kedua bahan ini boleh di skip ya. Tapi kalau mau lengkapnya ya dicari semua bahan-bahan ini. Kalau di tukang bumbu yang di pasar tradisional biasanya kelapa sangrai ini sudah ada dijual, satu bungkusnya itu Rp5.000. Oke Mam, selanjutnya kita akan segera menumis ya. Ini minyak gorengnya sudah saya panaskan menggunakan minyak yang baru ya. Sepertinya sudah panas. Saya akan masukkan dahulu bumbu-bumbunya, kita akan mulai menumis. Apinya terlebih dahulu agak dikecilkan ya. Kita tumis sampai berbau harum. Setelah itu kita akan masukkan dagingnya ya.
membuat Malbi ini memang ada beberapa versi. Ada yang versi tidak menggunakan santan atau gula sangrai, ada juga yang menggunakan. Tapi kedua-duanya sama-sama enak kok. Yang penting itu komposisi bumbunya sesuai, kemudian kecapnya yang enak, kemudian ada asamnya, garamnya, ataupun kalau pengen lebih tajam rasanya itu boleh ditambahkan sedikit penyedap rasa. Kita tunggu sampai bumbunya matang, kita akan masukkan dagingnya ya. Ini bumbunya udah harum banget ya, udah enak gitu keciumnya, apalagi nanti kalau udah dimasukkan daging dan bumbu-bumbu lainnya ya. Saya segera akan masukkan dagingnya ya. Tadi dagingnya itu kita lumurinya sudah lebih dari 10 menit ya. Nah, ini dagingnya sudah saya masukkan semuanya ya. Ini 1,5 kilo itu saya bagi menjadi 14 potong. Kalau mau lebih kecil itu bisa sampai 17 potong ya, kalau mau lebih kecil-kecil. Nah, ini saya bagi 14 saja, agak lumayan besar. Kita tunggu sampai dagingnya ini kecoklatan. Setelah itu kita akan masukkan bumbu-bumbu lainnya. Dagingnya sudah kecoklatan ya. Sekarang saya akan masukkan asamnya. Kita akan aduk lagi. Sekarang kita akan masukkan 500 ml air ya. Nah, ini kita tetap terus merebus, apinya boleh agak dibesarkan sedikit. Kira-kira nanti airnya mulai menyusut, baru akan kita masukkan bahan-bahan lainnya ya. Kita tunggu ya. Ini mulai mendidih, dagingnya udah lebih kurang 10 menit ya. Saya akan masukkan daun salam dan serai. Selanjutnya saya akan masukkan merica yang setengah sendok, garam dan penyedap rasa ya. Biar rasa gurihnya nanti berasa banget gitu, santannya saya masukkan sekarang ya. Kalau mau pakai santan yang fresh juga boleh. Ini kebetulan saya hanya punyanya santan instan saja ya. Kalau santan yang fresh itu gunakan aja dari satu kelapa atau yang kecil ya. Kalau yang besar setengah juga cukup. Selanjutnya kita masukkan kelapa sangrainya. Ini kelapa sangrainya itu bikin dia nanti lebih gurihnya itu lebih berasa ya. Kalau tanpa kelapa sangrai atau santan, Malbi juga sudah enak juga sih. Tapi ini yang saya buat ini merupakan varian yang lengkapnya, jadi bumbu lengkapnya. Nah, ini apinya itu boleh kita besarkan. Jadi biar lebih cepat juga ya, karena ini kita kan menggunakan perebusan biasa. Kalau pakai presto kurang enak ya, karena tidak meresap sampai ke dalam-dalamnya. Kalau ini apinya itu besar-besar sedang gitulah. Ini kita akan tunggu, dan terakhir nanti, nggak terakhir banget sih ya, sudah agak menyusut dikit baru kita masukkan kecap dan gula merahnya ya. Kita tunggu ya. Kalau tadi sudah lebih 10 menit, mungkin ini kita tunggu sampai lembut, lebih kurang mungkin 20 menit lagi ya. Ini airnya sudah mulai menyusut ya. Tadi kan kita baru masukkan 500 ml, sekarang saya tambah lagi dengan 300 ml ya. Karena kita akan melakukan perebusan lagi. Kenapa tadi saya masukkannya 500 dulu? Karena ini wajannya kecil ya. Nah, sekarang saya masukkan kecap dan gula merahnya.
Ini kita akan didihkan kembali. Kita tunggu 15-20 menit lagi. Jadi total itu tadi kan 10 tambah 20 berarti 30. Ini 15-20 menit lagi. Lebih kurang itu sampai empuk dia 45-60 menit lah. Nanti kita cek rasa, kemudian cek teksturnya juga ya. Ya, kita tunggu, akan kita diamkan lagi. Kalau sudah menyusut baru kita cek rasanya. Alhamdulillah akhirnya malbinya ini selesai ya. Lebih kurang 50 menit itu dagingnya teksturnya sudah empuk, rasa malbinya juga mantep banget. Pas banget rasanya. Cuma tadi ada kurang sedikit rasa manisnya, itu saya tambahi lagi 1 sendok teh, 1 sendok makan gula pasir ya. Setelah itu rasanya sudah pas. Nah, ini malbinya ini airnya itu sudah menyusut. Kalau mau lebih kering boleh dikeringkan lagi, tapi kalau mau agak sedikit berkuah seperti ini sudah cukup. Sekarang kita akan angkat, kita siapkan di piring penyajian ya. Alhamdulillah malbinya sudah selesai ya, sudah saya taruh di piring penyajian. Ini kita dapatnya 14 potong. Rasa malbinya itu enak banget, empuk, gurih, manis, asin, itu lengkap. Cocok banget dimakan dengan nasi putih kalau di sini ya. Kalau di kota asalnya di Palembang sana biasanya dimakan dengan nasi minyak. Semoga suka dengan videonya ya Mom ya. Selamat mencoba, semoga berhasil. Selamat menyajikan hidangan yang sehat dan bergizi untuk keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.